Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas maqalah yang ke-20 dari kitab Nasaihul Ibad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagi lidakhili fil masjidi asra khisalin, hendaklah bagi orang-orang yang masuk masjid. Jadi lidakhili fil masjid, orang-orang yang masuk masjid itu mengerjakan 10 perkara. Atau penyederhanaannya, bagi orang yang masuk ke masjid atau memakmurkan masjid, hendaklah dia melakukan 10 perkara. Yang pertama, awwaluha ayat ta'ahada khuffaihi au na'laihi, hendaklah dia benar-benar melepaskan dan merapihkan sepatu atau sendalnya. Ini yang kadang juga kita masuk masjid, masuk aja Pak, bahkan lupa tadi pakai sendal apa gitu. Apalagi bawanya sendal jepit kan, sampai masjid masuk, begitu keluar tadi pakai sendal yang mana. Karena kita lupa, ngira-ngira karena banyak sendal yang mirip dengan sendal di rumah, kita bawa saja sendal orang. Begitu yang punya sendal keluar, dia bingung, nggak ada sendal dia, akhirnya pulang nyeker, nggak pakai alas kaki. Itu lumrah, yang sedemikian itu lumrah sekali. Karena dia bukan sengaja ngambil, karena nggak tahu. Makanya sampai dituliskan di depan masjid tuh, kalau sendal Anda hilang di masjid itu biasa, tapi apabila sendal Anda tidak pernah terlihat di masjid itu masalah. Nah, cocok juga pikir saya, menghibur orang-orang yang suka kehilangan sendal ini. Jangan sampai berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Nah, jangan itu. Itu namanya sekilit namanya itu, Pak. Asal jangan ditulis di depan masjid itu yang agak serem-serem. Ada masjid ditulis tulisan begini, Nabi Adam punya 1 dosa, diusir dari surga. Nah, ente punya banyak dosa, ingin masuk surga, ngimpi. Jangan, itu jangan ditulis Pak. Jadi yang bikin pesimis itu jangan disampaikan. Dakwah Islam itu optimis. Makanya kabarkanlah tentang surga sampai surga merindukan Anda. Semakin banyak kita menyampaikan tentang surga, maka surga akan semakin merindukan kita. Makanya jangan kebanyakan cerita tentang neraka. Nanti nerakanya kangen sama kita nantinya. Katakanlah sebanyak apapun dosa kalian,
Sebanyak apapun kesalahan kalian, kalau kalian bertobat maka Allah Maha penerima taubat. Mending katakan begitu daripada kalimat seperti tadi. Jadi perkara pertama ketika orang masuk masjid adalah betul-betul memperhatikan sendalnya. Makanya kalau ada yang mau khidmat, bagus, pahalanya gede banget. Jadi masjid itu begitu kita lihat sendal sepatu, kita sendiri yang merapihkan. Tanpa diminta oleh yang lainnya, kita merapihkan sendal-sendal sepatu yang ada di masjid. Itu luar biasa pahalanya. Baik, kemudian yang berikutnya, itu yang pertama. Masih di perkara yang pertama, ayabda'a birijlihil yumna, hendaklah masuk ke masjid tersebut dimulai dengan kaki kanan. Perhatiin betul Pak, ketika masuk pintu masjid itu jangan sampai kaki kiri yang melangkah ke dalam, tapi dahulukanlah kaki kanan. Selanjutnya wathani, yang kedua, adab ketika kita masuk masjid, ayyaqula idza dakhala, hendaklah mengucapkan, membaca ketika kita masuk masjid tersebut, yakni bismillahi wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatihi Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Ini yang paling panjang ya. Kalau yang paling pendek kita bisa membaca bismillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita bisa baca begitu. Kalau mau agak panjang ini bagus, ini bismillahi wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatillah, dengan nama Allah, salam atas Rasul Allah dan salam atas malaikat Allah. Allahumma ftah lana, ya Allah bukakanlah untuk kami. Atau juga Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Innaka antal wahhab. Ini panjangnya, sesungguhnya engkau maha pemberi. Terkait dengan ini kita ambil yang biasa. Kalau biasanya bismillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, silahkan yang lumrah kita baca. Lu mengapa ada salam kepada malaikat? Karena yang paling banyak di masjid itu malaikat. Makanya orang yang masuk masjid terus jamaah yang lain gak ada yang datang, dia sendirian yang sholat. Kalau di kampung ada Pak, kalau di kota nggak ada lah begini ya. Dia sendiri yang sholat, dia sebaiknya meniatkan sholat berjamaah. Lu makmumnya siapa? Makmumnya malaikat. Bukan demit, bukan genderuwo, yang jelas malaikat. Kan Nabi waktu Isra wal Mi'raj Bapak Ibu, beliau Isra dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Muqaddasah atau Baitul Maqdis. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Beliau masuk masjid dan salat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa sebelum Mi'raj ke langit. Salat 2 rakaat dan itu berjamaah. Bukan kepada manusia, tapi kepada ribuan para malaikat yang menyertai sholat beliau. Itu menunjukkan bahwasanya tidak hanya kita yang sholat berjamaah, tapi kita disertai oleh para malaikat yang juga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ada kesunahan mengucapkan salam kepada para malaikat ketika masuk masjid. Selanjutnya wathalith, yang ketiga, ayusallima ala ahlil masjid. Kita mengucapkan salam kepada ahlul masjid, orang-orang yang ada di dalam masjid. Wa ayakula idalam yakun fihi, dan seandainya tidak ada seorang pun di dalam masjid, tidak ada seorang pun, misalnya masuk masjid dalam keadaan kosong,
ucapkan saja assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi hendaklah kalau masuk masjid, habis kita berdoa tadi itu, kita mengucapkan salam kepada ahli masjid. Ya salam biasa, assalamualaikum. Paling pendek assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kita kalau mau panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kirain mau ceramah ya Pak ya. Makanya kita biasanya assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Hendaklah mengucapkan salam. Seandainya kita tidak menjumpai siapapun di dalam masjid itu, maka ucapkan saja assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini ucapan di dalam masjid maupun di dalam rumah. Jadi kalau kita di dalam rumah itu disunahkan banyak-banyak mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi keburukan tidak mau masuk, rezeki pun mengalir deras untuk rumah kita. Ketika kita rajin mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini yang keempat. Yang ketiga ya. Selanjutnya warabi', adab yang keempat. Ketika di dalam masjid, ayyaqula, hendaklah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi hendaklah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pembaharuan iman namanya. Jadi kita itu enak orang Islam itu. Islamnya kita itu karena ucapan, setelah azam di hati. Makanya benar kata Gus Dur itu, Gus, ngapa kok Anda kalau dikafirkan orang nggak marah? Coba kita kalau diomongin Parman kafir, marah kita kan? Kita kalau dikafirkan orang marah. Gus Dur ditanya, ngapa Anda kalau dikafirkan orang nggak marah? Ya biasa Gus Dur jawab gitu aja, kok repot kata dia. Gus Dur kan begitu. Kalau kita dikafirkan orang, ya sudah tinggal syahadat lagi, udah Islam kata dia. Kan enak. Kalau orang bercerai, Pak talak, masa idah selesai, dia harus rujuk lagi. Rujuknya nggak bisa rujuk biasa, harus akad nikah, harus ada wali, ada dua saksi, ada mahar. Nah Islam enggak. Hari ini dia kafir, tinggal membaca syahadat, Islam lagi dia. Simple banget. Kemarin dia murtad, hari ini baca syahadat, Islam lagi dia. Tapi jangan dipermainkan saja Islam itu. Kalau dipermainkan, ujungnya dia matinya su'ul khotimah nanti. Sengaja hari ini lagi demen Islam, besok lagi demen pindah agama lain, pindah Islam lagi, pindah lagi agama musiman gitu. Kalau model begini matinya su'ul khotimah. Karena begini, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Jadi lihat endingnya. Kalau endingnya dia taubat, berarti bagus. Kalau endingnya dia sudah Islam lagi, berarti dia ending yang baik. Walaupun masa lalunya buruk, masa lalunya ahli maksiat, atau pernah melakukan perbuatan murtad. Baik, selanjutnya wal khamis, yang kelima, ketika masuk masjid, Allah yamurra baina yadayil musalla, tidak boleh melintasi depan orang yang sedang sholat. Jadi makanya kalau dulu dikasih sutrahnya ini batu, kayu misalnya, atau dinding atau tiang. Nah kalau kita simple, kalau bapak-bapak mesti bawa batu semua ke dalam masjid, ya kotor lah, berantakan masjidnya. Ini kan sudah ada sutrahnya, apa namanya, ujung sajadah lah ya. Kalau di kita ini bagusnya pakai ujung sajadah itu. Kalau sudah pakai sajadah, ujung paling depan sajadah itu batas sujud, tidak boleh melintasi batas sujud. Kalau Indonesia ini sebenarnya masyarakat muslim yang paling beradab untuk sholat.
paling tertib untuk sholat. Karena kalau negara-negara yang lain, coba kita lihat di Arab itu ya, mereka perasaan mudah banget melengkahi orang sholat itu. Kita lagi sujud Pak, dia melengkah saja. Yang nggak enak dia melengkah, kita bangun kan, masuk kita. Perasaan kok mereka itu nggak ada rasa takutnya gitu, nggak ada rasa sungkannya. Kemudian kadang-kadang buang ingus sambil sholat kan, buang ingus. Ambil dia tisu di kantongnya, rok. Saya jadi batin, ngapa nggak nanti aja orang satu itu. Kok sambil sholat gitu, dia buang ingus. Emang di tisunya. Ada yang sampai apa baca WhatsApp atau gimana gitu, buka Android lagi sholat. Apa dia membaca WhatsApp? Kalau Indonesia itu paling tertib. Makanya hampir setiap tahun Indonesia itu mendapat penghargaan penyelenggara haji terbaik sedunia. Jadi penyelenggara dan jamaahnya haji terbaik Indonesia itu, karena paling tertib. Mulai dari tertib administrasi sebagainya sampai kepada jamaahnya yang mengerti adab. Kemudian yang berikutnya wasadis. Kemudian yang keenam, adab di dalam masjid itu alla ya'mala bi'amalid dunya. Tidak boleh mengerjakan perbuatan dunia di dalam masjid. Perbuatan dunia itu bisnis di masjid, enggak boleh. Selama itu area masjid, tidak boleh berbisnis di dalam masjid. Jualan, enggak boleh. Itu tehnya dijual nggak sih Pak? Enggak kan? Sedekah semua. Makanya sedekah di pengajian ini pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya promosi juga nggak boleh ya. Melakukan perbuatan dunia, termasuk kampanye di dalam masjid nggak boleh. Kampanye nggak boleh. Khutbah Jumat isinya kampanye nggak boleh. Itu bahkan bisa dibatalkan khutbahnya, bisa dibadal. Nggak boleh. Khutbah ceramah menyerang kelompok politik tertentu nggak boleh. Bagusin partai tertentu, jelekin partai yang lain nggak boleh. Itu dunia. Cuma kalau di masjid ngomong kita pilih pemimpin yang jujur boleh. Itu agama itu. Artinya kita boleh membicarakan tentang etika politik, tapi kita tidak boleh mengerjakan praktek politik. Itu beda. Etika boleh. Kita cari pemimpin yang jujur, yang rajin sholat, yang amanah, boleh saja. Itu etika, itu ajaran. Tapi pilihlah si anu, jangan pilih si anu. Itu praktek politik, itu pragmatis, itu haram hukumnya, ndak boleh. Jadi kalau bisa malah saran saya sih Pak, masjid itu netral dari afiliasi politik. Kalau saya sukanya begitu. Pribadi kita boleh bebas dong. Namanya kehidupan hajat hidup orang banyak kok. Memilih pemimpin itu kan wajib, fardu ijtimaiyah. Wong Nabi saja belum dimakamkan, sahabat kumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa yang bakal menggantikan. Belum dikubur beliau, orang sudah bicara kepemimpinan. Artinya pemimpin ini terkait dengan kemaslahatan umum. Silahkan, bagus-bagus saja. Afiliasi, keterlibatan, partisipasi, mau nyalek juga nggak apa-apa, mau di mana saja. Tapi satu hal saja, kalau bisa masjid secara institusi netral, harus begitu. Karena begini, kalau tidak netral, yang jadi jamaah masjid itu backgroundnya macam-macam. Kayak Jumatan saja kita. Kalau Jumatan isinya kampanye, menjelekkan kelompok tertentu, bagusin kelompok tertentu, yang datang itu kan macam-macam. Ada orang PDI Jumatan, orang Golkar Jumatan, orang PKB Jumatan, orang PKS Jumatan. Makanya saya perhatikan kalau Baitur Rahim ini netral Pak. Netralnya dari mana? Semua ustadz diundang dari berbagai latar belakang. Itu bagus, itu netral namanya. Enak, itu profesional. Jangan sampai begini, Ustadz Barman jangan diundang lagi lah. Beda kayaknya sama kecenderungan politik kita. Nah kacau itu.
Karena begini, akidah kita rusak sebetulnya. Kalau kita bersaudara motivasinya kesamaan politik, itu rusak akidah kita. Enggak boleh yang sedemikian rupa. Bersaudara karena kesamaan milih presiden, enggak boleh. Bersaudara itu karena kalimat la ilaha illallah, itu motivasi persaudaraan. Apapun perbedaannya. Kan kita pegal sih Pak nonton perang Yaman sama Arab Saudi itu ya. Habis energi umat Islam. Itu kan kerjaan Amerika sih. Amerika mikir gimana cara melemahkan Yaman, melemahkan Arab Saudi. Karena Arab Saudi itu kan udah mulai tuh bergaining. Minyaknya kan sudah mau jadi Cina dia. Cina sudah gak bisa, susah dikendalikan Amerika. Nah di Timur Tengah Arab Saudi mulai naik. Gimana caranya? Oh, suruh perang nih Arab Saudi biar habis duitnya banyak. Diciptakanlah perang dengan Yaman. Saya heran tuh ngapa nggak kelar-kelar sampai sekarang perangnya itu. Bayangkan betapa banyak uang yang habis. Perang sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Arab nembak Allahu Akbar, Yaman nembak Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini jangan sampai sedemikian rupa. Baik, saya masuk lagi. Tidak boleh melakukan praktek duniawi di dalam masjid. Bisnis, politik pragmatis. Selanjutnya yang ketujuh, Allah yatakallama bikalamid dunya. Tidak boleh juga membicarakan pembicaraan dunia. Kan ada bukan praktek jualan ya Pak, tapi membicarakan tentang bisnis. Membicarakan Bapak Ibu yang mau beli telkung sama saya ya. Emang betul beli telkung gitu untuk sholat, tapi dalam masjid. Biar nggak jualan di dalam masjid, pesan aja dulu nanti tak antar ke rumah misalnya. Tapi itu bil kalamid dunia, bikalamid dunia, bicara dengan pembicaraan dunia, promosi dan lain sebagainya. Bolehkah di masjid melakukan musyawarah tentang urusan kemaslahatan dunia? Boleh kalau musyawarah kemaslahatan dunia. Yang dikhususkan oleh para ulama, pembicaraan dunia adalah pembicaraan tentang bisnis, keuntungan perdagangan, serta berbangga-banggaan akan jabatan dan kedudukan. Itu karena terjadi di sahabat, anak saya begini, anak saya begini, keluarga saya begini. Nah, berbangga-banggaan akan jabatan, kedudukan. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, pamer kemewahan. Nah, itu yang nggak boleh. Selanjutnya yang kedelapan, wathamin. Yang kedelapan sekarang, alla yakhruja hatta yusalla rak'atain. Jangan sekali-kali keluar masjid sehingganya sholat 2 rakaat. Jadi terakomodir dia, mulai dari sholat tahiyatul masjid maupun sholat-sholat yang lainnya. Jadi seandainya pun kita masuk ke masjid bukan untuk sholat, misalnya apa gitu Pak, ada keperluan apa atau ada kegiatan apa, jangan sekali-kali masuk masjid sampai keluar lagi itu tanpa sholat sama sekali. Jangan sampai. Harus tetap sholat. Bahkan Nabi ketika sedang khutbah Jumat, ada sahabat iddakhala rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ketika itu masuk seorang laki-laki sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Laki-laki itu duduk saja. Lalu Nabi bertanya, as-shallaita, kamu sudah sholat belum? La, belum ya Rasul. Kum fasholli rak'atain. Berdiri lagi kata Nabi, sholat 2 rakaat. Ini lagi khutbah Jumat ini. Ada orang masuk masjid langsung duduk. Nabi memerintahkan untuk berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya, watasya'. Perkara yang ke-9, Allah yadkhula illa bil wudhu'. Hendaklah tidak masuk ke masjid kecuali dengan sudah berwudu sebelumnya. Jadi walaupun bukan untuk sholat, masuklah ke dalam masjid dalam keadaan sudah berwudu, dengan wudu yang sempurna. Selanjutnya, wal ashir, perkara yang ke-10, ayyaqula idza qoma, lalu ketika beranjak dari masjid pulang, hendaklah mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan doa kifarat majlis. Ketika kita
keluar dari masjid atau beranjak berdiri atau selesai mengadakan kegiatan, ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 10 perkara adab ketika kita masuk masjid. Bapak-bapak kan nggak nyatet ya? Saya yakin nggak hafal. Maka nonton di YouTube aja nantilah, biar bisa diputar ulang. Baik, demikian kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang dihormati, Bapak-bapak dalam berbahagia. Kalau kita mau masuk masjid, waktunya tinggal 4 menit. Itu tahiyatul masjid qibla subuh atau tahiyatul masjid qibla subuh aja, Pak? Karena waktunya cuma 3 menit. Kalau pengen 4 rakaat pasti lain kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masuk masjid ada yang menganjurkan tahiyatul masjid dulu baru qabliyah. Yang kedua, orang yang sudah mengerjakan qabliyah dianggap sudah tahiyatul masjid juga. Jadi kalau waktunya mepet, kita masuk mengerjakan sholat qabliyah. Sholat qabliyah 2 rakaat, selama kita nggak langsung duduk ketika masuk masjid, tapi langsung mengerjakan sholat, walaupun itu qabliyah niatnya, nilainya juga mencakup tahiyatul masjid. Nah, jadi bisa qabliyah yang diambil. Atau kebiasaan para ulama menggabungkan niat. Jadi sholat qabliyah digabung dengan tahiyatul masjid. Jadi azam di hati waktu takbir, Pak. Ya Allah, sholat ini tak gabung, qabliyah sekaligus tahiyatul masjid. Jadi pahalanya double, menggabungkan niat beberapa sholat sunnah dalam satu sholat, itu boleh. Yang nggak boleh itu sholat wajib digabung niat. Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai oplosan lillahi ta'ala. Nggak boleh ya Pak. Tapi kalau sholat sunnah digabung boleh. Saya lebih suka yang menggabung kayak saya tadi. Sebenarnya masih cukup kalau saya mau mengerjakan sholat sampai 4 rakaat, dipercepat karena 6 menit kurang tadi saya masuk masjid. Cuman saya tadi sedang ngantuk sekali Pak, karena sedang padat betul jadwal. Jadi sedang ngantuk sekali, begitu masuk saya ngambil sekaligus tahiyatul masjid, saya niatkan qabliyah subuh. Diazamkan di hati saja. Jadi enggak usah repot-repot nyebut usolli sunnatat tahiyatul masjid wa sunnatas subhi, enggak usah disebut begitu juga. Qabliyatan lillahi ta'ala, enggak harus begitu, tapi azam di hati. Ya Allah, salat saya ini qabliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid. Azam di hati, gitu saja. Jadi kadang-kadang kita repot di bahasa Arabnya, tapi kalau menyebut juga nggak apa-apa. Sama kayak sholat sunnah, puasa sunnah. Puasa sunnah juga gabung aja Pak. Misalnya Senin Kemis sama pertengahan bulan. Pas pertengahan bulan gabung. Jadi jangan ambil satu. Ya Allah, puasa saya besok, puasa hari Senin sekaligus Ayyamul Bid, pertengahan bulan. Double pahalanya. Apalagi bapak-bapak hari lahirnya di hari itu, enak kan? Senin atau Kamis. Maka puasa hari Senin memuliakan hari kelahiran Nabi. Puasa kita juga memuliakan hari kelahiran kita. Kan puasa Senin itu kan hari kelahiran Nabi. Jadi setiap Senin kita tuh maulid. Karena memuasai hari kelahiran Nabi. Makanya orang yang rajin puasa Senin layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Karena memuliakan hari kelahiran Nabi. Kalau puasa hari Kamis, puasa tutup pekan. Karena tiap malam Jumat laporan amal kita diangkat ke langit. Nah kalau laporan akhirnya puasa, salah satu fadilahnya puasa itu menghapus dosa-dosa catatan selama 1 pekan itu. Jadi demikian. Boleh menggabungkan ibadah sunnah dalam satu niat. Yang nggak boleh ibadah wajib dalam satu niat. Makanya orang yang mengkodok puasa Ramadan
tidak boleh digabung niatnya dengan ibadah yang lainnya, termasuk sunnah sebagainya, karena dia wajib. Walaupun ibu-ibu ini utang puasa 10 hari, dibayarnya pas Senin Kemis, maka dapat pahala kodoknya tetap, tapi fadilah Senin Kemisnya tetap didapat. Cara bayarnya tetap, tapi niatnya tetap satu, kodok saja. Jadi begitu. Baik, masih ada, silakan Pak. Ya, Pak Abdullah. Ya. 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 Baik. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat. Jadi penegasannya begitu. Jadi Isra wal Mi'raj bukan pertama kali diperintahkan sholat. Kalau Isra Mi'raj itu pertama kali perintah sholat, berarti Nabi itu nggak ada yang sholat dong sebelumnya ya. Kacau juga Pak kalau ada pemikiran Nabi itu nggak sholat, berarti Nabi sebelumnya. Jadi sholat itu perintah Allah untuk semua makhluknya. Apalagi manusia, jin dan manusia kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata agar mereka selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam salat, nabi-nabi yang lain salat, Nabi Ibrahim salat. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang sujudnya nabi, para nabi, rukuknya para nabi. Nah, maka ulama mendefinisikan persamaan sholat umat dahulu kala dengan umat Islam, Nabi terdahulu dengan Nabi kita di dua hal utama, yakni rukuk dan sujudnya, itu yang sama. Makanya aslinya Nasrani itu sholat kayak kita. Sholatnya mereka tuh rukuk dan sujud juga, bukan nyanyi, bukan. Aslinya sedemikian rupa. Orang Yahudi juga begitu, rukuk dan sujud. Kalau ngambil ke nabi-nabi terdahulu kala kan, ngambil ke Yesus gitu, ngambil ke Musa, ngambil ke Yosef kan begitu ya. Yusuf ya, ngambil ke Nabi David kan, Nabi Daud itu, ya mereka sujud semua. Cuman kan udah diinggriskan gitu namanya Pak. Ke Nabi Yohanesnya gitu, rukuk dan sujud semua mereka itu. Karena kesamaannya sedemikian rupa. Nah, Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Makanya salah satu fadilah keutamaan umat Nabi adalah mukjizat lah bahasanya ya Pak. Mukjizat untuk umat Nabi ini, untuk kita semua adalah Allah syariatkan sholat yang 5 waktu. Ini mukjizat buat kita. Karena begini, dalam riwayat ya, walaupun riwayat ini masih butuh pembuktian khusus ya, tapi bagus juga menurut saya, hikmah bagi kita. Nabi Adam ketika taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala di Arafah ya, riwayat menyebutkan di padang Arafah. Makanya ada tugu Jabal Rahmah, pertemuan antara Adam dan Hawa setelah diusir dari surga. Makanya ada mitos kalau berdoa di Jabal Rahmah rumah tangganya langgeng Pak. Kok pulang dari sana cerean malahan ya. Subhanallah. Ternyata doanya Jabal Rahmah bukan langgeng Pak. Ya Allah, udah bosen gua sama bini yang satu ini. Ternyata doanya yang salah gitu, ngarepnya salah. Ketemu di Jabal Rahmah ya bukan ibarat orang sudah lama nggak ketemuan, bukan pelukan sepasang kekasih, sepasang suami istri ini, tapi sujud. Nangis sejadik-jadiknya bertaubat pada Allah. Taubatnya diterima, sujud 2 kali. Jadi itulah sholat subuh. Diterimanya taubat Nabi Adam itu di waktu subuh. Maka sujud 2 kali. Disebutkannya sujud 2 kali. Wa sajada marratain. Artinya 2 rakaat maksudnya. Melakukan sujud 2 kali artinya 2 rakaat. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Sampai kemudian Allah ganti
dengan seekor kambing yang besar. Maka karena korbannya diterima, taubatnya diterima, Ismail diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Saking bersyukurnya, Nabi Ibrahim jatuh tersungkur sujud sebanyak 4 kali. Dan itu waktunya zuhur. Maka sholat zuhur 4 rakaat. Jadi Ibrahim saja tuh yang punya zuhur. Nabi Yunus alaihi salam dihukum Allah, ditelan ikan nun. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau lagi mentok itu zikirnya Pak, zikir Nabi Yunus. Kalau kita sedang ada masalah musibah akibat kezaliman kita sendiri, maka berzikir. Maka dikeluarkan dari perut ikan nun, saking syukurnya Nabi Yunus sujud 4 kali. Maka sholat asar. Dan untuk sholat maghrib itu Nabi Musa alaihi salam, saya agak lupa latar belakangnya. Dan untuk sholat isya Nabi Isa alaihi salam. Jadi 4 rakaat, 5 waktu sholat kita itu di masing-masing Nabi mengamalkannya. Namun itu menjadi mukjizat, anugerah, hadiah terindah untuk umat Islam, di mana 5 sholat itu disyariatkan untuk umat Islam. Likulli sholatin asrun, 1 sholat nilainya 10, fadzalika khamsuna sholatan, maka jumlahnya sama dengan 50. Jadi Islam itu agama paling istimewa Pak. Ada sholat, orang ngiri lah Pak. Orang sholatnya kan paling seminggu sekali kan begitu, atau sehari sekali. Nah kita 5 kali. Apalagi sama Ramadan. Ramadan itu bulan yang paling bikin cemburu semua umat manusia di muka bumi ini. Percayalah, cemburu betul sama Ramadan. Seandainya mereka punya Ramadan kayak kita juga. Kalau mau jujur mereka Pak, yakin kalau mau jujur cemburu banget sama Ramadan. Kau udah ngeliat orang Islam pada puasa, taraweh, sibuk beli takjil itu, yakin dah mereka di hati itu enak ya jadi orang Islam. Hanya nggak berani mengakui saja. Makanya kata Natalie Halser, istrinya Sule, enak juga jadi orang kaya ya Pak, bini bisa cantik gitu. Istrinya Sule itu, mengapa dia masuk Islam? Karena saking terkesannya sama bulan suci Ramadan. Ngeliat teman-temannya sibuk cari bukaan gitu, ngeliat teman-temannya pada bangunin sahur, ngeliat orang pada tarawih, ada keindahan yang sungguh luar biasa. Jadi kita ini harus bahagia banget jadi orang Islam ini punya anugerah begitu. Dan kita punya Baitullah. Orang-orang tuh pengen Pak bikin Baitullah kayak kita, ada tawaf-tawafnya juga gitu ya, tapi nggak bisa. Yang 24 jam tidak ada yang berhenti untuk tawaf di sana. Subhanallah. Orang kepengen seperti kita. Makanya syukurilah kita ini terlahir sebagai orang muslim ya. Jadi kita ini alurnya sudah kena gitu. Makanya nikmat terbesar dalam hidup ini adalah bini'matil imani wal islam, nikmat iman dan Islam. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya Ibu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat duha tahajud itu kan ibaratnya tinggal ada 6 rakaat apa berapa tuh ya, nggak 2 rakaat. Itu kan dulunya ada punya utang, katanya di pondok itu gimana Pak Ustaz? Agak-agak bingung kemarin penjelasannya. Tentang sholat ya Bu ya. Kodok sholat ya. Kita punya utang dulu-dulunya waktu masih ketinggalan sholat itu kan. Ya. Iya. Itu aja ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Memang di zaman Nabi belum ada kasus ya Pak, orang ninggalin sholat yang begitu banyak. Kasus itu belum ada di zaman Nabi. Meninggalkan sholat begitu banyak. Kasus itu baru muncul kemudian pasca Nabi. Berarti agak sulit kita mencari ketetapan langsungnya. Yang kodok begitu banyak. Cuman ulama 4 madzhab sepakat.
saya baca dalam kitab Rahmatul Ummah, ada 2 sholat yang wajib diqadha. Satu, sholat yang tertinggal karena udur. Udurnya sholat. A'daru sholati isnan. Udurnya sholat ada 2. Naumu wa nisyan. Tidur atau lupa. Ini tidak ada dosa baginya hingga dia mengqadhanya. Contoh, bangun subuh jam 6. Kan sudah jam 6 itu sudah suruk belum sekarang ya? Oh, jam 6 lewat, masih subuh berarti ke jam 6 ya. Setengah 7 misalnya. Bangun subuh setengah 7. Sudah lewat waktu subuhnya. Tidak dosa dia, sehingganya dia mengerjakan sholat subuh. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Adaannya ganti qadaan. Di sholatnya itu. Tapi jangan dimodif lagi. Kesiangan lillahi ta'ala. Jam 9 subuhannya. Itu modifikasi namanya. Qadaan. Adaan itu kan artinya sesuai dengan waktunya. Qadaan di luar waktunya, diqadha. Tidak dosa, karena tidur itu udurnya orang sholat. Terus ada yang nanya, Ustadz, tiap hari kesiangan? Bukan udur namanya, sengaja. Selanjutnya wanisyan, lupa juga udur. Dia lupa kalau belum sholat, Pak, baru ingat waktunya sudah habis, maka dia boleh mengqadhanya dan tidak ada dosa baginya. Itu wajib diqadha. Yang berikutnya yang wajib diqadha juga karena udzur, tidak mencukupinya syarat sholat. Contoh misalnya pakaiannya kotor, bernajis, syaratnya nggak cukup nih, maka sehingganya dia bisa berganti pakaian habis waktu sholatnya, maka dia wajib mengqadhanya ketika dia sudah mencukupi syarat sholatnya. Nah, ada satu lagi yang wajib diqadha, itu sholat yang ditinggalkan karena lalai atau karena disengaja di masa yang telah lalu. 4 madhab itu sepakat qadha. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tanpa khilafiyah ini wajib qadha. Cuman masalahnya orang zaman dulu nggak ada yang 10 tahun nggak sholat, itu nggak ada. Cuma sekarang kalau harus begitu gimana ya? Nah, jadi begini jawabannya, masuk ke pertanyaan ibu tadi. Jawabannya begini, Bu. Selagi bisa diqadha, qadha. Saya nggak mau mengatakan begini, nggak usah diqadha. Nggak boleh, Pak, saya ngomong begitu. Kalau saya ngomong begitu, saya melangkahi ulama gitu. Ulama menetapkannya kan ada maksud. Apalah saya dibandingkan sama Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nggak ada perpernya kan, nggak ada sekulat-kulatnya. Maka saya ingin tegaskan tetap qadha, iya tetap qadha. Selagi bisa qadha. Selagi kalau nggak bisa, yang penting taubat nasuha. Saya kasih jalan alternatifnya, taubat nasuha. Karena segala amal tergantung akhirnya kan. Ada pezina sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, bi amali ahli nar, amalan-amalan ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Lalu dia mengerjakan perbuatan amalan ahli surga, lalu dia mati dan langsung masuk surga. Artinya ada kan sedemikian rupa taubat Allah terima, maksudnya begitu. Pezina yang ketika dia bertaubat di akhir hidupnya taubatnya diterima. Mungkin dia belum sempat mengqadha salat-salatnya, belum sempat memperbaiki hal menambal-nambal yang kurang di masa lalu. Tetapi karena dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Jadi satu sisi selagi bisa qadha, qadha. Kalau tidak bisa qadha, maka taubat nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Mengapa memperbanyak sholat sunnah? Nanti Allah nanya sama malaikat. Kata Allah, lihat sholatnya umat Muhammad itu gimana? Bolong-bolong ya Allah, nggak ngepas nih kalau dimasukin surga, masih banyak yang bolong. Nanti dulu nerakanya, kata Allah. Kamu lihat ada nggak sholat sunnahnya? Banyak ya Allah. Tarawihnya rajin ini orang.
Kemudian tahajudnya rajin, apalagi pas udah tua tuh, kira-kira 3 tahun lagi mau mati, kata malaikat. Tahu betul malaikat itu. Kata Allah, gini sajalah, semua sholat sunnahnya itu tutupkan ke sholat wajibnya yang bolong-bolong itu. Jadi sholat sunnah itu bisa menjadi penambalnya juga. Jadi kita bisa pilih, Bapak Ibu semuanya. Saya kasih alternatif sedemikian rupa. Silakan Pak, satu lagi tadi ya. Langsung aja. Mikrofon. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sering dalam acara resepsi pernikahan, sering Ustaz membaca doa mengkaitkan kedua mempelai dengan kebahagiaan atau cintanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Pertanyaannya, setahu saya atau saya kurang paham bahwa mereka berdua itu enggak suami istri dan bahkan itu cinta sepihak antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Itu pertama. Yang kedua, apakah utamanya kalau kita sholat itu tidak berhenti, jadi artinya kita fokus di tempat itu terus gitu, Pak. Jadi jangan pindah-pindah maksud saya itu. Apakah ada utamanya? Karena saya tahu bahwa pada zaman Rasul beliau sampai hafal beliau bahwa jamaah si A itu nggak hadir karena beliau itu tahu tempatnya di situ. Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama apa tadi? Oh, Yusuf Zulaikha. Iya. Wallahu a'lam bisawab. Apa sumbernya dari kisah-kisah Israiliyat atau dari cerita tapi dari versi kisah. Memang pada mulanya cinta Zulaikha kepada Yusuf adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan, Pak. Jadi cinta sepihak. Bahkan di riwayatnya Zulaikha itu kan sudah nenek-nenek gitu. Kok jatuh cinta sama anak muda gitu. Nenek-nenek kan menepus. Emang masih punya nafsu. Itu kan jadi isu di istana kan. Zulaikha diisukan begitu, jengkel juga dia. Sebel juga pada akhirnya. Sama Zulaikha istri-istri menteri gitu ya. Istri-istri pejabat istana itu dikumpulkan kemudian dikasih apel sama pisau. Kisahnya sedemikian rupa. Nabi Yusuf suruh masuk. Begitu masuk tak terasa mereka mengiris jarinya masing-masing. Saking terpukaunya dengan tampannya Nabi Yusuf itu. Saking gantengnya sampai teng saking gantengnya itu ya Pak. Makanya kisah Nabi Yusuf ini memberi inspirasi. Sabar bisa membuat budak menjadi raja. Kan Nabi Yusuf tuh budak sih, tapi jadi raja kan. Tetapi hawa nafsu bisa membuat raja jatuh menjadi budak. Zulaikha itu kan ratu, istrinya raja. Namun di kisah itu juga ada endingnya Pak. Apa ini sinetron apa ya, happy ending gitu. Setelah raja mati, Nabi Yusuf kemudian jadi raja. Zulaikha dimudahkan lagi oleh Allah Ta'ala. Kemudian diperistri oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tentunya istri Nabi Yusuf nggak satu lah, banyak. Nabi dulu tuh banyak bininya Pak. Nabi Sulaiman aja 1000. 1000 Nabi Sulaiman. Nabi kita 14 kan. Sama yang pisah itu 3 ya, 17 itu. Saya maulah kayak Nabi itu. Nabi Suparman misalnya. Waduh, keren banget ya. Ya mungkin salah satunya Zulaikha. Ada juga yang mengatakan itu Zulaikha versi muda, bukan Zulaikha yang itu katanya. Jadi karena Nabi Yusuf ini juga sebetulnya tergoda dulu. Ketika oleh Zulaikha twing dia toel-toel gitu. Nabi Yusuf ini tergoda juga Pak. Tapi Nabi Yusuf berkata apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak akan membebaskan diriku. Karena diriku ini selalu mendorongku untuk berbuat kejahatan. Karena gairah yang Nabi Yusuf itu normal. Dan saya kasih tahu sama Bapak Ibu,
Semua nabi itu syahwatnya tinggi. Nggak ada nabi yang impoten. Apalagi nabi lemesan itu nggak ada, Pak. Nabi itu gagah-gagah. Bahasanya begini. Kalau kata filsuf itu libidonya tinggi. Semua nabi itu begitu. Kan dicari orang yang memang hebat. Maka wajar Indonesia itu kalau presiden pertamanya Soekarno. Karena itu pemimpin zaman revolusi. Libidonya tinggi. Hanya saja disalurkan dengan syariat. Nabi Yusuf itu begitu. Ketika dia digoda oleh Zulaikha, maka beliau sangat kuat imannya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah, sebagai buah kesabarannya, dia jadi raja. Sekaligus juga Allah kasih wanita secantik Zulaikha. Dua versi. Mungkin Zulaikha itulah yang dimudahkan lagi. Saya juga agak bingung, apa bisa nenek-nenek balik gadis gitu ya, balik muda itu. Atau mungkin orang lain yang terlahir kembali, bukan reinkarnasi ya, yang terlahir kembali tapi orang itu muda sebagaimana cantiknya Zulaikha. Wallahu a'lam bisawabnya. Tapi kisahnya katanya Zulaikha balik muda lagi. Hikmah bagi kita apa? Ternyata begini, dunia itu kalau kita, kayak bayangan, kalau kita kejar-kejar dia lari. Tapi kalau kita membelakangi dunia, sudah membelakangi dunia, kemanapun kita pergi, dia akan mengikuti kita. Itulah hidup sebetulnya. Baik, yang kedua tadi pindah tempat. Iya, ada keterangan Nabi itu tidak mengerjakan sholat sunnah, sehingganya beliau berjalan terlebih dahulu. Artinya Nabi pindah tempat. Nabi itu kalau habis sholat wajib, ingin mengerjakan sholat sunnah, beliau pindah tempat. Yang sholat sunnah ini Pak ya. Kemudian mengapa demikian? Tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Agar orang tidak menyangka beliau mengerjakan sholat wajib lagi, untuk menandakan itu sholat sunnah. Terus bagaimana dengan adanya sahabat yang nggak pindah-pindah sholatnya? Kalau masuk masjid pasti pojok, umpamanya pasti pojok situ ya Pak. Tapi kan nggak semua sahabat begitu. Jadi dia nggak bisa menjadi sesuatu yang ijmali, sifatnya umum. Nggak boleh ditetapkan ada kesunahan kita kalau masuk masjid nggak pindah-pindah tempat. Yang jadi masalah begini, kalau Pak Abdullah biasanya di situ terus. Tiba-tiba pas sholat yang lain ada yang menempati, bisa rebutan itu Pak. Ini tempat saya Mas, kenapa sampean di sini? Oi Pak, masjid ini rumah Allah, ribut, yakin dah ribut. Ya juga mesti juga begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang mungkin favorit banget gitu ya dengan tempat tertentu. Ya nggak apa-apa. Sehingganya Nabi hafal betul. Kalau dia itu nggak nongol di situ, berarti dia nggak ke masjid. Saking hafalnya. Tapi itu tidak berlaku untuk semua sahabat. Hanya beberapa saja. Jadi sama artinya yang masuk masjid ini macam-macam kebiasaannya gitu. Macam-macam, semua tradisi yang kita lakukan di masjid ini tetap menjadi istimewa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suka pindah-pindah tempat, bagus. Sana sini tengah sebagainya silahkan. Ada juga yang tidak. Semua tergantung pada motivasinya. Jadi demikian Pak. Yang jelas semua tempat yang pernah kita gunakan untuk sujud itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nantinya dan membela kita dari kemurkaan dan api nerakanya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik, demikian cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sudah masuk waktu suruk, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.